Di 1 minggu terakhir ini kita menyaksikan saham-saham komoditas maupun turunannya mengalami penurunan ya. Di 1 minggu terakhir ini periode antara tanggal 20 Juni sampai tanggal 24 Juni 2022. Ya, salah satu saham yang mengalami penurunan adalah saham yang kita bahas nih dan pernah menjadi trending topik dalam grup kami ya, grup komunitas kami, yaitu saham SMDR, di mana saham SMDR akhirnya turun dari level tertingginya di 4.000 sekarang saat video ini diambil atau per tanggal 24 Juni 2022 kemarin harga sahamnya turun di bawah level 3.000 ya, sekitar 2.700-an kalau nggak salah. Dan ini membuat panik ya. Kenapa? Karena ternyata rata-rata banyak orang yang dia mau kejar dari saham SMDR ini, termasuk salah satu teman kami ya yang curhat ke saya mengenai portofolionya. Ini saya tunjukkan ke teman-teman ya bagaimana kondisi portofolio beliau ya. Ini memang namanya kita samarkan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya di di portofolio beliau ini, salah satu kawan kami ini beliau memasang SMDR ini yang menjadi porsi dominan ya, mencapai 4,5 miliar. Ini berarti kira-kira modalnya kalau sekarang floating profitnya 400 juta berarti sekitar 4 miliar. Dibandingkan saham yang lain yang hanya beberapa ratus juta saja. Artinya saham SMDR ini dominan. Dan memang ketika saham yang dominan ini naik ya, kita ngelihat harga saham SMDR ya, dimana kalau teman-teman lihat di harga 2.700-an, artinya harga sahamnya sempat naik nih ke 4.000 ya, pastinya seneng kan karena levelnya atau porsinya sangat dominan. Tapi begitu harga sahamnya turun ya, maka menjadi panik nih. Ya, apakah sebaiknya harus dijual saja sebagian atau di take profit walaupun 9% karena mulai panik. Ya, walaupun saya sebenarnya masih optimis bahwa kinerja SMDR, kinerjanya ya di tahun ini masih tetap cemerlang ya, tapi yang namanya harga saham ini kan pasti volatile. Dalam jangka panjang akan mengikuti fundamentalnya, tapi dalam jangka pendek biasanya sangat volatile ya. Jadi biasanya setelah naik tinggi ya pasti akan turun dulu seperti itu ya. Itu yang saya yakini, tapi dengan porsi yang seperti ini mau nggak mau tetap membuat hati kita nggak tenang ya. Dari fenomena tersebut ya, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari ya. Yes, memang saham tersebut, misalkan kita punya satu saham yang punya potensi naik sangat tinggi ya, calon saham pemenang kita. Tapi menurut saya ketika kita nggak siap untuk melihat saham tersebut jatuh karena harga saham ini mau nggak mau bisa jatuh, maka yang pertama adalah jangan kita memiliki satu saham dengan porsi yang dominan ya. Hindari membeli saham yang porsinya mencapai dominan. Ya, walaupun potensinya masih gede ya, walaupun potensi naiknya masih tinggi, bahkan misalkan kita anggap misalkan harga sahamnya bisa balik lagi ke 4.000, optimis kita seperti itu, tapi yang namanya market nggak ada yang tahu. Akan ada fase di mana harga sahamnya setelah naik ya akan turun. Ya, dan ketika kita punya porsi yang sangat besar, bahkan dominan, bahkan 80% saham kita pegang di satu saham tersebut, ketika turun ya itu membuat kita nggak tenang ya, membuat kita nggak nyaman. Maka rule nomor 1 ya, tips nomor 1 adalah hindari memiliki satu saham yang dominan. Ya, kalau kita nggak siap melihat harga saham tersebut jatuh ya, kalau misalnya kita siap nggak apa-apa, tapi kalau nggak siap ya jangan kita memiliki satu saham yang dominan ya. Kemudian yang kedua ini juga nggak kalah pentingnya adalah ketika kita ingin membeli saham dengan tujuan untuk kejar kereta, dalam artian seperti ini ya, kinerjanya naik. Kan saya selalu mengatakan misalkan kinerja suatu emiten naik 400%, tapi harga sahamnya baru 100%, itu bisa dikejar seperti itu ya. Bisa dikejar karena saya sendiri mendapatkan banyak termasuk saya lebih seneng ya. Saya sendiri lebih seneng dan mendapatkan cuan yang cukup besar itu dengan kejar kereta ya. Tapi kejarnya harus pakai rasio yang terukur, dalam artian ya seperti tadi, labanya 400%, harga sahamnya masih naik 100%, berarti masih ada potensi untuk naik lagi. Tapi dalam melakukan pembelian gak serta-merta langsung di-HK gitu ya, dihajar. Harga sahamnya lagi rally tinggi langsung dihajar terus gitu. Enggak. Ya, kalau saya akan menunggu saham tersebut sampai masuk ke fase sideways dulu baru saya beli. Ya, jadi tips nomor 2 adalah hindari membeli saham saat
trennya lagi bullish kenceng ya, lagi bullish banget, bullish kuat ya, jangan. Karena yang namanya bullish, setelah bullish pasti akan bearish, pasti akan koreksi. Nggak mungkin, nggak ada yang namanya harga saham itu akan terus naik terus sepanjang tahun itu naik terus, nggak pernah turun sama sekali. Itu kok kayaknya nggak ada ya. Kalaupun ada ya paling cuma 1-2 saham saja di antara 700 saham. Ya, maka pastikan hindari membeli saham saat trennya sedang bullish kuat. Kemudian yang ketiga, misalkan ketika kita beli saham terlanjur belinya di pucuk ya, alias belinya kemahalan. Walaupun sebenarnya kita beli saham di pucuk ini potensi naiknya masih ada, tapi ketika kita melihat saham tersebut koreksi, maka yang kita lakukan adalah tidak perlu buru-buru melakukan averaging down. Ya. Tidak perlu buru-buru ya, karena ketika trennya turun ya pasti harga sahamnya akan turun terus ya. Kan kata orang bilang, kata kebanyakan orang kan jangan menangkap pisau jatuh. Nah, kalau kita dalam tren turun kita selalu averaging down, yaitu seperti kita menangkap pisau jatuh ya. Ya, tiap turun 5% beli, tiap turun 5% beli, tiap turun 5% beli. Nah, itu menurut saya sih namanya bukan averaging down gitu ya, tapi doyan belanja. Ya, maka jangan lakukan seperti itu. Ya, kita tunggu sampai posisi fase sideways atau menunggu rilis laporan keuangan terbaru keluar, itu menurut saya lebih oke gitu ya. Jadi nggak perlu buru-buru averaging down, apalagi kalau kas kita terbatas ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya, Mas Eros, bagaimana kalau misalkan sudah terlanjur nih? Ya, sudah terlanjur. Jadi posisinya seperti portofolio yang tadi saya perlihatkan ke teman-teman ya. Sudah terlanjur punya porsi yang besar di SMDR. Ya, dan ternyata trennya masih turun. Apa yang harus dilakukan ya? Maka yang harus dilakukan adalah goalnya yang ke depan adalah mengurangi porsinya. Jangan sampai menjadi dominan. Itu goalnya. Ya, goalnya di situ dulu. Nah, caranya bagaimana? Ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa menambah dana ke RDN kita ya, dan belikan saham yang lain, alias kita tidak tambah muatan di SMDR ya. Tidak tambah muatan, belikan saham yang lain. Lama-kelamaan porsinya akan mengecil tersendiri ya. Itu yang pertama. Ya, kalau misalkan kita kuat untuk menambah dana di RDN dengan porsi yang besar ya. Nah, cuman kan problemnya tidak semua kita kan menabung saham gitu ya. Dalam artian ada kalanya misalkan memang kita punya modal besar di awal, tapi kita tidak melakukan penyetoran atau rutin dalam menambah dana ke RDN. Maka yang dilakukan yang kedua adalah ya rebalancing ya, alias jual sebagian saham tersebut ya, atau jual sebagian SMDR, kemudian hasil penjualnya dibelikan saham yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita harus melakukan rebalancing? Kalau saya sendiri ya, sekali lagi kalau saya sendiri, saya akan melakukan rebalancing nanti ketika harga sahamnya kembali naik ya. Jadi saya akan tunggu fase tren bullish dulu ya, karena kalau saya sendiri, saya akan menunggu sampai trennya kembali bullish, baru di situ saya jual sebagian ya. Cuman pertanyaannya kan ketika tren kembali bullish kita jadi keasikan sendiri gitu ya. Nah, maka harus disiplin ya, bahwa ketika tren bullish harga sahamnya naik lagi, kita kurangi saja saham tersebut dan hasil penjualannya langsung kita belikan saham yang lain. Jadi tidak kita simpan cashnya. Oke, itu sekilas tips ya bagaimana kita menyeimbangkan portofolio ya, bagaimana kita membuat portofolio kita menjadi ideal yang membuat kita tenang dan nyaman dalam menghold sahamnya ya. Dan mengenai pembahasan lebih detail lagi dalam hal menyusun portofolio yang ideal serta menghitung kinerja portofolio yang tepat akan kita bedah di workshop tanggal 2 dan 3 Juli besok ya. Maka pastikan Anda jangan sampai terlewat ya. Workshop ini eksklusif hanya untuk 20 orang saja. Maka pastikan nama Anda sudah terdaftar dalam workshop offline tersebut. Sampai jumpa di workshop tanggal 2 dan 3 Juli di Yogyakarta. Dan salam Passive Income.